Kenapa gue ambil ya? Berapa ini? Boleh tahu? Nggak bisa, itu discretionary lah harganya. Cuma lumayan lah, lumayan. Double digit ya? Apa? Double digit miliar. Iya. Jadi gue akuisisi kenapa? Karena ada yang pernah lihat course-nya dia nggak sih sebelum? Sebelumnya belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat nggak sebelumnya? Itu gue cuman bener-bener ganti depannya. Kalian tahu omsetnya kali berapa? 7 seminggu. Maksudnya ganti depannya maksudnya apa ya? Gue cuman ganti copywriting. Ini seberapa powerful ya copywritingnya? Gue bilang dia, udah lu yang bikin course-nya aja. Landing page-nya semua gue yang pegang. Gue cuman ganti offernya, apa yang ditawarin ke orang. Tadi ditawarin gini, belajar cari uang dari jadi content creator. Itu the whole offernya dulu. Sama gue bikin spesifik. Strategi dapetin 100.000 followers dalam 3 bulan. Ada goalnya 100.000, ada time-nya 3 bulan. Dan ada yang berhasil. Dengan gue ganti gitu omsetnya kali 7 seminggu. Jadi gue bisnis itu bener-bener cuman skill gitu. Lu punya bisnis apapun, kalau gue yang pegang, lu mau jualan coffee shop kayak gini, gue yang pegang cabangnya 20 bos. Semua itu ada caranya. Lu mau jualan oli kayak distributor oli, mau jualan retail, gue udah megang beberapa sih. Oh banyak, gue banyak investment. Jadi gue banyak investment di, ada F&B juga beberapa, retail juga gue ada, retail home appliances gue ada. Gue udah coba berbagai macam industri gitu. Cuman gue tetap akhirnya bener balik ke core yang gue kuat. Emang yang lain make money. Cuman lo kalau make money kecil-kecil gue rasa nggak bisa gede. Daripada lo punya bisnisnya, lo pilih bisnis mana? Satu bisnis 10M per bulan, atau lo punya 20 bisnis 100 juta. Satu kan? Jadi satu aja gitu pilihnya. Dan gue big believer of e-learning market. Jadi gue udah, nah itu report gue beli $6.000 tuh. E-learning market dari Global Data Report itu $6.000 gue beli. 2030 e-learning itu $1 trillion market. Nah jadi e-learning yang raja sekarang itu adalah Baidu, Cina punya yang K-12 lah. Banyak kan tuh yang kayak ngajarin yang les-lesan Bimbel matematika, Duolingo kayak bahasa. Tapi yang specific knowledge itu baru yang gede itu master class mungkin belum banyak. Jadi kalau gue bisa ambil yang specific knowledge, karena menurut gue ini mendistribusikan edukasi ke yang lebih, siapapun bisa asal lu pegang handphone kan. Tinggal diperbagus produknya. Tapi kan gue baru jalan nggak nyampe setahun. Kalau 5 tahun lagi, gue improve terus produknya dari kalian semua punya feedback. Gue tanyain terus improve-nya di mana. Bikin kayak gitu 5 tahun pasti jadi. Gitu. Ada yang tahu lynda.com? Lynda.com. Kalau LinkedIn Learning tahu nggak? LinkedIn tuh punya attack namanya LinkedIn Learning. Itu dulu namanya lynda.com, itu diakuisisi $1,2 miliar. Cuman ngajarin course tentang komputer. 20 tahun tapi bikinnya. Gitu. Tapi aja apapun yang lo mau bikin, misalnya bisnis e-learning, bisa 1 triliun nggak bisa? Orang ada yang bisa kok. Fisik sekolah itu perusahaan ngajarin fisika di India. Lo cari aja. Dia unicorn pertama yang profitable. Cuman ngajarin apa? Fisika nih. Bimbel fisika. Unicorn. Jadi apapun lu mau jualan BH, kayak lu mau jualan celana dalam. As long as lu fokus di bisnis itu, lu ngerti cara scalingnya ya. Itu gede. Ada yang punya bisnis di sini? Apa? Lu punya apa? Transportasi apa? Bus. Sama main sama pemerintah atau? Oh ini nggak direkam ya? Swasta, oke. Gimana tuh? Coba jelasin bisnis. Kayak ini aja sih, apa? Kayak gua kan main di jalur akap kan sebenarnya. Ya. Jadi trayek gua tuh punya 120 trayek tuh. Pangandaran Jakarta, dari Jawa ternyata ke Jakarta, gitu aja sih. Gua tuh sebenarnya kena dampaknya pas COVID kemarin. Oke, pastilah. Transportasi kena semua. COVID kemarin dan gua nggak punya aset liquid kan bokap gua. Kalau di transportasi itu gedenya. Dari 1977 padahal. Dari zaman kakek gua. Udah 1977 mainnya? Iya, dari 1977. Sekarang lu yang pegang bisnisnya atau enggak? Sekarang udah pegang. Nah, lu mau scalingnya kayak gimana bisnisnya? Gua tuh sebenarnya waktu terakhir gua jalan tuh sebelum COVID tuh ada 150 unit. Oke. Gua tuh kena relaksasi kan waktu COVID. Ada berapa unit? 150. 150 unit, oke. Waktu kemarin sebelum COVID. Jebret COVID tuh. Bokap gua emang ambil leverage terlalu berani banget waktu itu. Oke. Dari kasarnya modal lumpur masih respon lah. Oke. Dari modal lumpur udah muterin duit bank doang kasarnya. Ah. Dia
posisi kan gue ada utang yang perlu dilunasin kan, sedangkan posisi bokap gue tuh emang gak pernah megang duit cash. Karena dia muterin uang bank doang. Oh. Seperti biasa tanah orang zaman dulu lah. Ah. Sedangkan kan tahu sendiri kayak ya meskipun cash flow dari perusahaan tuh per hari tuh injak ratusan. Ah. Makanya dia nggak pernah mau nabung juga kan, karena punya duit lempar. Hajar aja terus. Hajar aja. Leverage lagi gua ngasih DP lagi aja ngambil 10 unit, 20 unit. Ah. Jebret kena Covid tuh. Hilang banget cash flow. Apalagi kan waktu kemarin Covid tuh pemerintah tuh paling nekan itu transportasi kan, ibaratnya lu kayak dibatasi ini tuh apa namanya? PPKM kan. Iya. Bus gua tuh selama 3 tahun tuh setiap lebaran yang sudah gua cari keluar tuh gak bisa narik duit. Bener-bener parkir banget. Oke. Sampai akhirnya bokap gua survive dari beresin leverage itu ya itu langsung ini aja dikat-katin aja bisnisnya, sedangkan kan aset tanah banyak cuma kan gali duit kan jatuhnya. Terus lu jualnya terlalu diskon kan? Kalau lu mau jual BU terlalu diskon kan tanah? Gua jual pasti diskon dong. Iya. Jelas. Karena kan keadaan gimana Iya. ibaratnya. Gua udah kena surat hampir kena pilot kemarin. Hampir PKPU. Hampir kena pilot perusahaan gua. Padahal perusahaan sekarang tuh udah growth lagi, udah normal lagi, bahkan bisa disebut turnaround juga. Cuma nah itu injek kapitalnya nggak ada. Karena di satu sisi gua mau kembangin nih, BI checking kena call 4 gara-gara Covid kemarin. Ini problemnya cuma satu. Finance-nya nggak rapi. Betul. Lu Karena bokap gue terus. iya. Dia nggak ada dia nggak ngerti working capital dengan baik. Nah ini kan itu kan lu lihat kan, bokapnya tuh jago banget di satu hal, ya, yaitu scaling dia punya operation, gedein busnya, yang harusnya dilakukan dengan uang itu. Bukannya invest ke tanah, tapi invest ke orang. Kalau waktu itu bokap lu cuma tarik aja daripada beli tanah nih, gaji aja 150 juta direktur keuangan, bisnis lu aman sekarang. Jadi bisnis itu, kenapa family business atau small business itu selalu menjadi small business? Kenapa mereka selalu jadi family business doang, nggak bisa gede biasanya? Karena limitasinya adalah orangnya, skillnya. Jadi ini kalian harus pikir, jadi bisnis itu buat scaling orang. Kadang orang yang bawa kita ke 1 miliar sebulan, itu nggak bisa bawa kita ke 10 miliar sebulan. Kadang harus dirombak dulu semuanya. Dan ini gue belajar terlalu telat waktu itu. Pas gue awal-awal bangun bisnis gue, scaling cepet, tapi belum siap. Jadi orang itu harus levelnya lebih tinggi dibanding bisnisnya. Manajemen lu kuatnya. Nah ini yang levelnya udah beda ya. Jadi kalau bisnis yang ke dia itu harus mainnya di level employee-nya leadership. Lu harus ngerti cara manage orang. Udah bukan pikirin bisnisnya lagi, tapi lu pikirin orang yang running bisnisnya. Kalau waktu itu ada direktur keuangan, ada VP-nya, rapih, kayak perusahaan beneran, itu aman. Nggak akan pernah kejadian, karena cash-nya pasti ada di dalam. Pasti dia akan disburse dengan aman, ada treasury-nya segala macam. Karena satu, leverage pas Covid. Jadi ini banyak banget kejadian. Nggak cuma di transportasi, F&B, yang kiranya kaya, ya kan? Kiranya kaya ini dapat cash flow 300 juta sebulan. Tiba-tiba Covid jadi 0, dalamnya nggak ada uang, uangnya ditarikin keluar semua. Dia pakai beliin aset sendiri, nggak jelas. Habis berantakan. Jadi managing finance di bisnis tuh luar biasa penting. Harus belajar gitu. Nah tapi lu nya juga harus ngerti. Jadi upgrade skillnya di sana. Justru gua tuh semenjak mendalamin bagian finance kan, ketika Covid tuh gua baru masuk ke perusahaan bokap gua sebetulnya. Pas kemarin Covid tuh. Dan gua tuh dari waktu itu tuh emang waktu itu banyak dana investor yang mau ngalir ketika perusahaan masih terbang. Gua bokap gua nggak pernah mau menerima duit dari luar awalnya. Sebenarnya itu nggak salah. Nggak salah. Itu nggak salah. Cuman terlalu risky mainnya kayak gini. Gue dengan taruh misalnya semua aset gue di Bitcoin, itu menurut gue nggak risky, karena gue nggak ngutang. Kalau lu ekspansi bus pakai hutang, apalagi lu ada leverage di samping lagi, jadi lu di bisnis utama lu udah ngutang nih. Terus di bisnis yang lu mau greedy ngumpulin aset kan, karena lu yakin bisa bayar cicilannya pakai cash flow bus kan, selalu begitu. Pasti kayak gitu jalan. Itu rumus kematian tuh selalu begitu. Jadi lu mau ekspansi di sini pakai hutang, tapi di sini working capital lu nyangkut, selesai, bisnis selesai. Nah lu itu lo hoki selamat kan. Jadi kalau udah bertobat, yang lu lakukan adalah rapihin. Jadi pelan-pelan, misal mau ekspansi bus, make sure semua uang cash flow-nya dipakai untuk ekspansi bus. Jangan pakai hutang di sini, apalagi beli aset yang sini. Nah aset lu, karena lu kan bisnis bus ya, jangan main properti. Lu harus pegangnya cash equivalent semua. Lu harus fix rate bond semua pegangnya. Jadi ada apa-apa lu bisa tutup dari uang sendiri. Keep di situ.
dan keluarin uangnya ke diri sendiri lebih sedikit. Itu yang gue lakuin kalau gitu. Tinggal pikir ekspansi gimana dari 150 ke 200, 250, 300. Tinggal grow sana. Tapi itu mungkin, nah orang kan kadang nggak mau nunggu kan. Nah bokap lu kan cepet-cepet kan, makanya kayak gitu. Karena lihat marketnya emang benar-benar gede banget. Mau dihajar kan, Iya. selalu begitu. Bawa emosi lah. Selalu begitu. Dari awal konsep bisnisnya kayak gitu sih, nggak pernah lihat keuangan ya. Lu lihat ada peluang ajar-ajar aja, nggak pernah lihat banget. Nah, itu. Karena ibaratnya finance-nya yang nyamperin, leasing bank-banknya yang nyamperin, gas lagi. Pasti. Dia mau gas sekalinya kena peresmian kayak itu lah. Berapa waktu itu karyawan lo? Karyawan gua tuh sekitar 82 sih, nggak tahu aja. Nggak, yang non operasional. Yang non operasional tuh non operasional berarti di luar yang Di luar yang ngerjain busnya semua segala macam di transport. kantor doang gitu. Iya. Nggak banyak. Yang ngerjain bisnisnya? Yang kerja bisnis sekitar 20. 20. Bokap gua tuh ilmunya kerja sendiri banget karena Nah. SDM sekitar tuh. Nah. SDM-nya ya. Jadi gini. Pendalaman kasarnya gitu. Bokap lu, kalau bokap lu misalnya sama lu keluar dari bisnisnya besok, bangkrut gak? Bokap gua Nggak, lu sama bokap lu keluar dari bisnisnya bangkrut gak bisnisnya? bisnisnya. Iya, bangkrut gak? Gua bisa bilang bokap gua bangkrut, bokap gua Nggak, bisnisnya? bisnisnya. Bangkrut gak? Kagak. Nggak, lu keluar. Bangkrut kan? Ya, kalau Artinya apa? kalau gua keluar kan. Iya, artinya bokap lu punya bisnis atau enggak? Itu artinya bokap lu sama lu punya very high paying job, tapi menyamar sebagai bisnis. Itu pekerjaan yang dibayar sangat mahal aja sebenarnya. Karena lu nggak ada sistemnya in place. Lu nggak bisa tinggal, lu benar-benar tinggal. Sampai lu bisa benar-benar bikin sistem yang bisnisnya itu bisa running by itself. Itu baru bisnis. Ada caranya itu untuk kunci-kuncian orang ya kan kayak darah kan gitu kan. Ada alirannya kan. Lu tuh udah nyangkut gitu. Harus dirombak semua karyawannya. Daripada investnya di properti, lu investasi skill. Cari orang yang di transportasi tapi di industri yang jauh lebih maju dari lu. Lu tarik ke lu kasih saham, gaji tinggi. Itu yang gue lakukan kalau jadi lu. Itu udah game scaling operation orang. Lu harus benar-benar drill down di orangnya. Karena orang itu matters. Begitu bisnis yang nggak bisa lu tinggal, lu bilang bangkrut tadi, itu bukan bisnis. Itu pekerjaan dibayar mahal. Gitu. Terjawab? Oke. Boleh, next pertanyaan. Bagus tuh pertanyaan tadi. Ya. Oh, skala gimana? B2B lo apa? Kimia. Kimia. Jualannya ke siapa? Biasanya kita kayak ngever gitu-gitu. Nah, maksudnya barangnya apa? Kimianya apa? Kimia apa? Makanan ada, buat pakaian ada, segala macam. Jualnya B2B. Produknya apa? Produk utamanya. Semua barang kimia ada, jadi kita kayak resell aja gitu sebenarnya. Distributor lo? Iya. Importir? Atau? Ada juga dari impor, ada juga dari Indo. Oke. Lo jualnya ke B2B? Impor, ya, segala macam ada. Nah, ini sebenarnya jawabannya sederhana. Kalau lu mau scale bisnisnya, contoh, lu tahu datanya. Kalau gue tanya setiap hari, leads lu tahu leads kan? Oh, yang Leads tuh intinya, lu jual ke mana? Pabrik biasanya. iya. 100% pabrik. Nah, berapa pabrik yang lu punya kontaknya, yang kira-kira tertarik setiap hari? Hari ini berapa? Tahu nggak lu? Lu harus tahu itu. Leads yang lu punya berapa? Contohnya nih, lu ada perkiraan nggak tadi? Lu per hari punya berapa leads? Nah, itu kan auto yang ngurus, jadi aku kurang tahu. Nah itu lo harus tanya kalau lo mau scale. Lo sehari punya berapa leads? Kenapa? Karena cara scaling bisnis yang B2B itu sangat simpel. Lo tinggal double leads lo double bisnis lo. Maksudnya apa gini? Misalnya lo dari 200 pabrik yang lo punya kontak ya, lo bisa jualan ke 1 barang lo. Berarti untuk jualan 2 lo perlu 400. Tapi nggak mungkin kayak gitu kan. Misalnya lo 90 nih, lo mungkin bisa closing 20. Barangnya tuh yang low ticket atau high ticket kimianya? Semuanya. Lo bisa jual 20 misalnya, dari 100 kontak. 20% misalnya, sales lu jago, close rate-nya tinggi. Lo kalau mau double omset lu tinggal ngapain sebenarnya? Ningkatin Lo tinggal leads-nya jadi 200. Nah, leads dapetnya dari mana aja? sales. Bukan. Leads itu intinya orang pabrik yang lo bisa kontak. Dapetnya dari mananya? Dari soal mereka di Google misalkan gitu. Mulut ke mulut pasti. Itu namanya warm approach. Ada 4 cara di dunia ini untuk dapat leads. Warm approach, cold approach yang benar-benar lu list data, buku punya orang lu beli terus lu coba sikat, tapi itu susah biasanya. Lu bisa dari bikin konten, cuman kalau punya lu mungkin nggak masuk, sama dari advertising. Nah kalau orang cari kimia, nggak mungkin dari Facebook Ads dong. Iya. Lu nggak mungkin iklan di Meta, lu
Lu nggak mungkin iklan di Instagram Story kan. Kecuali lu bener-bener ngerti targetingnya di Facebook orang yang kira-kira siapa misalnya direksi dari pabrik-pabrik yang kira-kira bisa make a sale untuk beli ini. Cuma itu unlikely. Yang kemungkinan adalah Google pasti lu mainnya. Kalau gue pasti main di SEM. Lu coba aja Google produk lu, pasti ada yang ads kan. Nah, itu siapa yang main? Mungkin distributor yang lebih besar dari lu. Jadi Ada nggak? pasang ads pro gitu misalnya. Gue bakal copy. Jadi di Google tuh ada namanya Google Ad Library. Lu bisa nyontek semua ads. Gue tuh selalu pakai itu. Jadi kayak Meta juga ada, Meta Ad Library. Lu bisa nyontek semua ads-nya dari Gojek lah, semua lu bisa nyontek semua. Nah lu cari kompetitor lu yang paling gedenya, lu lihat mereka nge-ads-nya gimana, lu contek sama persis. Nah lu contek sama persis, lu lihat, tapi yang worst-nya yang mana? Dari situ lu kumpulin leads-nya. Kalau lu bisa kumpulin 1000, bisnis lu kali 10 kan? Sesimpel itu. Kalau B2B tuh lu cuman game leads doang. Lu double leads lu, double bisnis lu, simple. Berapa banyak pabrik yang bisa kontak? Karena lu kan importer, lu nggak punya barang. Lu cuma ngambil barang. Lu mainnya komoditas. Margin lu dalam 20 tahun, taruhan sama gua makin tipis. Ya kan? Ujung-ujungnya lu pasti ngobrol sama bokap lu, tanya aja. Setiap tahun pasti lu turun marginnya. Kenapa? Karena bisnis lu komoditas, semua orang bisa jual barang yang sama. Competitive advantage lu adalah bokap lu kenal sama semua orang ya. Udah punya relasi. Itu competitive advantage-nya. Tapi produknya sendiri nggak ada. Jadi kalau kita ngomong distributor ban, distributor oli, kimia, itu bakal digencet sama harga. Mau alkohol pun sama. Contoh, lu distributor Jameson alkohol, 310.000 gitu kan harganya. Terus lu mau jual ke klub besar ya, klub besar bilang maunya 290. Lu bisa apa? Yang ngambil misalnya cuma Holy Wing gede. Dia maunya 250.000. Lu jualnya 310. Lu turunin nggak? Turunin. Itu bisnis turun harga. Jadi lu harus antara lu per daerah nggak kalau yang punya lu barang lu? Nggak, maksudnya ada zonasinya. Soalnya kan kalau distributor yang lain gue tahu itu banyak per daerah. Jadi di mana ditentuin yang sini pegang ini pegang ini pegang ini. Di Jawa doang kayak satu doang fokus gitu. Oke. Lu cuma fokus satu. Jumlah pabrik yang lu bisa kontak berapa? Kalau mau double bisnis ya, karena lu importer, lu nggak usah pikirin produk. Lu cuma jualan intinya. Atau bisa nggak ke retail barang lu? Barang lu B2B pure kan? Ya udah, itu doang. Jumlah pabrik yang lu bisa kontak hari ini. Jadi bisnis tuh lu cari leverage yang paling tinggi, yang lu lakuin paling sedikit, tapi bisa gede paling gede. 2, tim sales yang kuat banget. Lu punya tim sales kan masih? Enggak, masih sendiri gitu kayak keluarga juga. Nah, itu lu harus bikin tim salesnya. Leads-nya dioperate sama tim salesnya, itu baru jadi. Nah, kalau dalam contoh sales ya. Kalau kalian jadi sales gua, matrix apa yang kalian cari? Jualan kayak gitu. Matrix siapa? Jumlah yang beli, itu terlalu basic. Conversion boleh lah. Apa? Enggak, sebut sales. Sales sama leads itu dua hal yang berbeda. Lo bakal mintanya apa? Nih, total cash collected. Itu lo harus hitung berapa. Show rate percentage. Dari yang show rate itu yang actually convert berapa? Bukan dari total leads-nya. Tapi dari show rate conversion kayak convert berapa? Time to sales berapa? Dari pertama kali chat kalau WhatsApp atau pertama kali angkat telepon berapa menit closingnya? Itu lo tracking setiap si sales A, sales B, gue tuh kayak gitu, si sales C, sales D itu ada dibandingin. Jadi bisnis itu bener-bener skill yang dalam banget gitu, lo nggak bisa belajar cuma dari sehari. Jadi gue bener-bener breakdown salesnya tuh bener-bener ada show rate percentage-nya, semuanya berapa, gue tahu semua datanya gitu. Hari ini gue dapat leads berapa, gue tahu. Nah, Akademi Kripto contoh, ada yang tahu leads-nya dapat dari mana? Ada yang tahu leads-nya dapat dari mana? Sosial media. Nah, sosial media ada kan? Gue masih step awal ini Akademi Kripto. Gue belum paid ads, kalian belum pernah lihat gue paid ads. Iya. Belum dipakai sekali. Belum. Kalau itu sekarang, nah gue lagi cari produk market fit-nya. Jadi ada beberapa tuh yang udah mulut ke mulut kan di dalam kan. Jadi ada teman ngajak teman. Itu menurut gue leverage paling powerful dari suatu produk adalah produknya sendiri sebenarnya. Karena satu orang ngomong ke 3 orang itu paling besar. Gue nggak pernah perlu jualan. Jadi misalnya gue nggak jualan nih, kayak sekarang gue lagi santai kan, gue nggak jualan itu. Steady dia punya sales. Karena udah dari mulut ke mulut. Tinggal gue taruh bensin kan ke apinya kan.
Nanti itu sahabat, ada fasenya. Gitu. Jadi gue dapat leads dari mana? Dari website ya, paling simpel. Orang kan banyak yang daftar doang, nggak beli. Itu berapa banyak leads yang gue dapat setiap hari? 1000-an lebih gue dapat leads setiap hari. Dari situ tim, soalnya saya kontakin semua. Tanya kebutuhannya apa. Ini pun funnelnya belum komplit ya. Karena gue belum benar-benar put 100% effort gue kesini. Fund gue lagi beresin dulu, sistemnya udah jadi, baru gue gaspol di sini. Jadi lu cuma ngumpulin pabrik. Nah kalau gue di akademik itu game-nya apa? Cuma kumpulin kontak orang yang kira-kira tertarik untuk belajar kripto. Nah pabrik lo ada berapa banyak pabrik yang kira-kira butuh barang kimia lo di Indonesia? TAM-nya berapa? Total addressable market-nya berapa? Lu lihat nggak itu? Kayak gitu. Tapi kalau data-data gitu bisa dicari Google. Kan ada data yang biasa disclosure kayak lu kan yang data e-learning kan harus bayar 6.000 tuh kok. Oke. Nah, kalau data-data kayak misalkan kayak total addressable apa tadi yang marketnya itu Iya. berapa kira-kira gitu. Kira-kira nyari di Google bisa ketemu? Nggak bisa, hitung nggak? Harus manual gitu ya. Nggak, lu harus cari. Itu susah diajarin karena itu logika bisnis. Oh. Contohnya, lu punya course and find nih, coffee shop. TAM-nya berapa? Menurut lu TAM-nya berapa? Iya. Orang-orang di daerah sini kan, sebenarnya unlikely lu nggak mungkin kesini kan kalau nggak ketemu gua. Iya. Ya dia keluar datanya, simpel kan hitungan. Alsut, GS, BSD. Iya. Yang beli siapa? Profiling customer-nya. Lu harus tahu avatarnya. Pokoknya intinya ini, kalau lu belum bersih, bisnis lu apapun ya, belum bersih CM sebulan, lu cuma jualan ibaratnya ke satu customer, avatarnya satu ya maksudnya. Satu customer, satu produk, satu channel. Nah, channel itu kan ada banyak, ya kan? Lu bisa dari advertising, lu bisa dari konten, lu bisa dari advertisingnya gue bisa pecah banyak banget kan. Ada yang benar-benar direct to consumer, yang benar-benar kayak Facebook, Meta, Google, SEM, TikTok. Ada yang lain kan. Nah itu lu harus bisa balancing. Kira-kira mana yang ngasih lu ikan paling banyak? Gitu. Berarti harus kayak seiring waktu dong, biar data-data yang Seiring waktu, kayak contoh nih. Misalnya gue bikin kelas edukasi saham misalnya. ya. Berapa? Lu coba pikir, logika lu. Addressable marketnya berapa? Indonesia. Kalau total addressable market Nggak mungkin, nggak mungkin satu Indonesia. banyak. Berapa? Satu dunia. Enggak, buat Indonesia. Oh, mungkin kalau dari jumlah investor saham ya 10, 8, 7 juta segitu. Kenapa? Dapat dari mana 10 juta? Lu bisa breakdown pikirannya. Karena Misalnya kelasnya harganya sejuta ya. Kelasnya harga sejuta. Bisa berapa banyak yang beli? Wah, itu harus pakai data yang orang yang gaji UMR berapa kira-kira yang bisa. Enggak, itu sebenarnya simple nah, makanya. Kalau lu nggak pernah research gini, bingung kan? Iya. Kalau lu tanya gue kayak gini gampang banget, gue bisa langsung breakdown. Langsung gue cari, oke, jumlah investor saham berapa? SID. Iya. Total itu Indonesia ada 11 juta. Tapi itu kan ada reksadana 6 juta dan lain-lain kan. Saham toh itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta saham. Yang punya sekuritas dan transaksi saham itu ada 3 juta. Nah dari situ bisa breakdown lagi nggak? Bisa. Apa? Breakdown gimana? Dari total income yang didapat. Gini deh, nggak usah income. Aktifnya berapa emang menurut tuh? Dari 3 juta itu yang aktif setiap hari berapa? Yakin nyampe? Lo kira yang bikin akun di Ajaib itu pada masih trading sampai sekarang? Udah pensiun aja mereka semua? Ayo. Ya 10% lah kalau 10%? dari 20. Gede banget. Mungkin segitu. Mungkin 5% bener. 2%. Itu yang aktif ya. Ya. Oke, yang bisa punya uang 1 juta untuk belinya. Wah, diminimize lagi apa? Dikecil aja. Ya, mungkin berarti market TAM-nya, total addressable market yang bisa beli kelas 1 juta untuk saham, itu 50.000 sampai 100.000. Nah, waktu itu gue ternak udah mentok belum? Udah. Gue udah ambil semuanya TAM-nya. Udah nggak ada isi lagi buat dimakan. Jadi lu harus lihat bisnisnya tuh based on itu. Kayak misal lu bikin kayak gini, lu harus hitung total income-nya kayak berapa yang bisa beli kopi di sini. Nah, lu biasain makanya lu kalau datang ke bisnis, lu lihat nih, misal kayak gini. Mejanya berapa, average orang duduk berapa, terus hitung. Kalau nggak bakal ini. Gue dari kecil kayak gitu, tiap kali gue masuk ke mall, gue liatin semua. Gue hitung ini karyawan berapa, cost-nya berapa, segala macam. Dari gue SD gue begitu. Gue hitungin semua. Ini berapa, ini berapa. Jadi itu something yang di develop. Nggak bisa langsung. Tapi data penting banget sih.
Nggak, lu kalau nggak ada data, gue bisa makanya, gue bisa tahu orang jago atau enggak di bidangnya dari data. Gue interview orang nih, sales, gue tanya, apa yang lu cari di sini? Oh, gue bisa bantu untuk lead timnya, bisa ini, gue bilang tai lah, keluar lah. Tapi kalau dia bilang oke, gue tracking nih show rate percentage berapa, itu langsung gue oke. Karena lu nggak bisa tahu apa kalau lu nggak punya data. Gue tahu datanya, lu semua itu average watch time-nya berapa di Akademi Crypto. And surprisingly is very high. Ini tuh 22 kali lebih dibanding gue di ternak uang dulu. Watch time-nya. Modul yang bahkan gue kira itu kagak ada yang nonton, yang lebih sedikit nontonnya, yang smart contract development, itu watch time-nya paling tinggi dari semuanya. Jadi yang nonton sedikit, tapi yang mau nonton beneran praktekin apa yang ada sampai habis. Itu. Udah jawab? Siapa tadi nanya? Sampai lupa gue nanya. Lu ya yang nanya tadi. Shoot aja kalau pertanyaan. Son, lu sambil syuting aja. Kan ini ada audionya kan? Jadi ntar masukin. Oke. Ya. Posisinya dia nggak di Jakarta sih, di Kalimantan. Ya. Betul, karena lu nggak bisa dagang online kan begituan, dirampok kan pasti kan. Ada teman yang kayak gitu. Susah tapi itu, kalau at scale susah. Lu akan mengalami operational nightmare. Kalau gue jadi emas, nah, lu harus pikir bisnisnya. Bisnis itu kan ada dua, ya. Kalau gue lebih suka bisnis yang modern. Maksudnya bisnis yang modern itu apa? Bisnis yang nggak ada namanya marginal cost of replication. Lu bikin sekali bisa jualannya banyak. Lu dengan bikin emas gitu, lu harus fisik kan sebenarnya. Bisa nambahin omset dengan apa? Dengan buka toko baru lagi kan. Karena mungkin di situ lu udah penuh. Nah, tapi saran gue lu penuhin dulu. Potensi penjualan di satu tempatnya lu penuhin dulu. Udah maksimal belum? Kalau udah maksimal, kayak restoran nih, udah maksimal, udah laku terus dari pagi sampai malam itu full gitu kan. Semuanya nggak pernah ada meja kosong. Dia nggak bisa nambah omset lagi. Dia perlu keluarin capex untuk bukan cabang selanjutnya. Ya nggak? Sama kayak toko lu. Nah, kalau memang lu udah mentok di sana di Kalimantan, lu misal mau ekspansi ke Jakarta, satu, lu belum tentu menang di sini kan, belum tentu lu dikasih sama orang-orang yang main di sini yang kartel-kartel lama kan, satu itu harus pikir. Jadi gak segampang itu untuk scaling bisnis yang seperti itu. Gak semua bisnis, walaupun gue bilangnya fokus tadi ya, tapi gak semua bisnis itu bisa di scaling. Restoran menurut gue agak susah. Restoran F&B itu agak susah untuk scaling. Toko emas fisik agak susah untuk di-scaling, kecuali lu figure out a way untuk go online. Jualannya lebih ke retail. Lu jualannya emas apa? Perhiasan semua? Iya, perhiasan. Semuanya? Iya. Emas olahan lah? Emas olahan? Iya. Susah, repot itu. Kalau lu mau online, kayaknya nggak mungkin kan? Dan lu di Kalimantan juga kan, orang takut kan? Nggak cuma dari dianya, tapi orang yang belinya juga. Gue juga nggak mau beli emas online gitu. Gue nggak mungkin beli berlian online kan? Gue pasti mau lihat kan. Jawabannya bisa, lu bisa scaling, tapi it takes time. Bisa gede nggak bisa. Gitu. Kalau lu ngomong perhiasan, Tiffany & Co besar kan. Dia bisa jual ke LVMH kan, Tiffany & Co. Dia berhasil exit gitu. Bisa nggak jadi Tiffany & Co? Bisa. Tapi mungkin lu harus put in the time yang 50 tahun, 60 tahun. Karena pelan-pelan, lu monopoli Kalimantan dulu. Lu lihat apa yang paling besar di sana, gimana cara jadi toko dia. Pelan-pelan bikin, bisa gede banget. Cuman waktu lu mungkin perlu lebih panjang dibanding bisnis yang modern. Gitu. Sama bisnis kayak dia juga sama, bus, transportasi. In order untuk gedein omset yang dilakukan adalah perlu bis lagi, makanya waktu itu dia pakai leverage kan. Jadi bisnya dari 150 mau ke bis 300. Kalau misalnya cuma dari cash flow-nya yang sebenarnya harusnya begitu lama kan. Gitu. Jadi bisnisnya Vanderbilt, salah satu orang paling kaya di Amerika, itu dulu jualan transportasi kapal. Jadi dari satu kapal dia, mungkin dia juga sama dari satu bis kan, satu bis, dua bis, 4 bis, 8 bis, 8, 16 sampai 150, greedy anjrit. Ini cash flow kenceng nih, gue beliin rumah, COVID, Black Swan. Nah jadi bisnis itu